Baik, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami mahasiswa Stikes Kesdam di sini akan melakukan penyuluhan tentang diare. Adapun kelompok kami yang pertama ada Aulia Chandrani sebagai observer, saya sendiri Desi Sugiantari sebagai moderator, dan Adinda Amelia sebagai penyaji, Widalia sebagai fasilitator, dan Poppy sebagai fasilitator. Baik, di sini saya akan mulai saja. Saya selaku penyaji, perkenalkan nama saya Dinda. Saya bisa dipanggil Dinda. Untuk yang saya akan sampaikan mengenai diare, di mana diare ini merupakan suatu penyakit yang sangat riskan terjadi pada anak ya Ibu ya. Terutama anak usia di bawah 2 tahun, terutama pada bayi itu mungkin agak susah untuk penanganannya. Jadi saya sini mengenalkan sedikit terlebih dahulu. Untuk diare mungkin Ibu sudah tahu apa itu diare. Sudah tahu ya, diare itu keadaan di mana beraknya itu cair dan juga dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi untuk diare itu disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama itu dari infeksi virus bakteri. Itu biasanya kita karena tidak mencuci tangan saat mau memberikan makanan kepada anak, itu sangat riskan untuk penyebaran diare. Kemudian yang kedua itu ada akibat dari penyakit. Misalnya anak demam, itu biasanya diikuti dengan diare. Kalau anak demam, diikuti dengan diare. Kemudian yang ketiga itu keracunan makanan. Biasanya anak usia 2 tahun ke atas, itu kan makanannya tuh nggak teratur. Jadi itu biasa menyebabkan sembarangan. Biasanya bisa keracunan makanan dari sana. Kemudian yang ketiga itu, yang keempat itu dari obat-obatan. Misalnya dari efek-efek obat, imunisasi. Biasanya kan agak takut anaknya. Jadi itu bisa saja dia mengarah ke diare, tapi itu karena efek panasnya juga. Kemudian untuk tanda gejala mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalami diare. Untuk pada anak sama seperti itu, dengan frekuensi berak yang lebih dari 3 kali, konsistensi cair, kemudian juga kalau anak biasanya rewel. Untuk anak kecil dia bisa rewel, menangis, kemudian ada sedikit hangat, demam, itu biasanya untuk tanda gejala dari diare itu sendiri. Kemudian untuk diare itu pasti akan menyebabkan dehidrasi. Kenapa dehidrasi? Karena banyak cairan yang keluar di tinjanya itu kan cair, jadi banyak cairan yang keluar sehingga dehidrasi ini juga perlu kita waspadai ya Ibu ya. Untuk penata laksanaan dari diare sendiri itu kita bisa mencegah dan juga bisa mengobati. Untuk mencegah, misalnya pada anak usia bayi seperti ini yang masih tetap menggunakan ASI eksklusif, itu bisa diteruskan ASInya karena ASI itu kan bisa sebagai antibodi si anak, sehingga untuk melawan virus dan bakteri itu ASI yang membantu anak sebagai antibodinya. Kemudian untuk anak yang sudah menggunakan MPASI atau makanan pendamping ASI, jadi itu bisa diberikan makanan yang higienis, bersih dan juga sehat, sehingga dapat menghindari terjadinya kontaminasi terhadap bakteri dan juga virus. Kemudian untuk anak yang sudah besar, itu tetap dijaga kebersihan minumnya, seperti penggunaan air minum yang matang, karena kan biasanya anak agak ceroboh minum air mentah seperti itu bisa diwaspadai. Kemudian untuk pengobatan di sini ada rehidrasi cairan, di mana kita mengembalikan cairan tubuh yang sudah hilang. Jadi dengan pemberian minum yang banyak, pemberian susu seperti itu. Nah, untuk rehidrasi cairan ini juga dibagi menjadi 3. Untuk dengan dehidrasi yang diare tanpa dehidrasi itu kita cukup pemberian minum air aja. Kemudian untuk diare dengan dehidrasi sedang atau ringan itu bisa dengan pemberian oralit dibantu. Kemudian juga untuk yang terakhir, untuk dehidrasi yang berat itu biasanya anak sudah lemah, sudah tidak bisa lagi untuk menahan rasa diarenya, itu bisa langsung dirujuk saja ke IGD supaya mendapatkan penanganan yang cepat. Kemudian untuk pembuatan oralit sendiri, oralit itu gimana? Untuk pembuatan oralit, mungkin ini Bapak Ibu sudah tahu, ini adalah cairan larut bubuk oralit. Nah, bubuk oralit ini sangat gampang sekali untuk dibuatnya. Cukup 1 bubuk ini ditambah dengan 1 gelas air atau 1 gelas aqua. Aqua gelas itu sebanyak 200 cc ditambah dengan 1 bubuk ini, 1 bungkus, itu sudah menjadi larutan oralit. Yang membedakan hanya porsi untuk memberikan kepada anaknya, disesuaikan dengan usianya. Kemudian jika di rumah tidak ada oralit, apa yang harus digunakan? Jadi yang bisa kita gunakan itu adalah ramutan gula garam. Jadi kalau gula sama garam pasti ada dan di rumah kan, pasti ada di dapur, itu bisa digunakan sebagai pengganti dari oralit ini. Cara pembuatannya, untuk perbandingannya kita menggunakan 1 liter air, kemudian juga 8 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam. Kalau misalkan mau buat untuk seporsi aqua gelas itu bisa 1/5 dari takaran. Jadi kita bisa gunakan 2 sendok teh untuk gula pasirnya. Kemudian untuk garamnya kita pakai secukupnya saja seperti kita memasak. Itu kita adukkan, kemudian kita berikan kepada anak. Itu sebagai salah satu alternatif jika tidak ada oralit.
Baik untuk simpanan mungkin saya bisa berikan Oralit kepada Bapak dan Ibu. Saya berikan satu-satu ya untuk contoh saja. Ini murah Pak harganya untuk Oralit ini sebagai jaga-jaga saja. Ini kepada ibunya ya. Nanti bisa dicoba kalau misalkan diare, tapi semoga aja sehat ya, nggak ada diare Bapak Ibunya. Mungkin setelah yang saya jelaskan ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau seandainya kita enggak diare, kita Iya. habis olahraga, Iya. bisa enggak untuk untuk kan cairan tubuh kita Iya. kan keluar kalau Iya. keringat, Iya. boleh enggak? Lebih baik pakai larutan isotonik kalau habis olahraga. Kalau yang ini kan mungkin persentasenya kecil karena ini lebih arahnya ke diarenya. Seperti itu. Kandungan vitaminnya kan untuk ke diare bukan ke stamina tubuh seperti itu. Jadi kalau usaha olahraga lebih baik untuk menggunakan cairan yang isotonik, minuman isotonik seperti itu. Iya. Mungkin ibunya ada yang ditanyakan, Ibu? Nggak ada. Baik, saya kembalikan. Baik, saya cukupkan untuk penyuluhan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mau mendengarkan penyuluhan dari kami. Kami tutup dengan selamat pagi. Selamat pagi Pak, Ibu. Terima kasih. Nggih. Untuk observasi penyuluhan pada pagi hari ini, untuk pendengarnya atau audiensnya tidak menetap karena ada panggilan juga dari dalam untuk melakukan imunisasi. Tetapi untuk penyampaian yang disampaikan oleh penyaji bisa diterima dengan baik oleh pendengar.